Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini hari Selasa 1 Juni 2021. Tanggal merah, libur. Libur diperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan ini ditetapkan melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 ketika presidennya adalah Yang Mulia Paduka Sinuhun Joko Widodo. Saya suka pakai Yang Mulia Paduka Sinuhun, ikut-ikutan teman saya nih, ekonom Salahuddin Daeng dari Asosiasi Politik Ekonomi API apa AIP ya, Ekonomi Politik Indonesia. Ini anak muda bagus, cerdas, tajam tulisannya, analisisnya dalam dan data-datanya akurat. Dia banyak menulis terutama masalah-masalah apa ya, keuangan terutama ya, termasuk khususnya tentu saja ke utang luar negeri. Kemudian masalah batu bara dan tembakau. Saya nggak tahu tembakau, dia concern banget dengan tembakau. Undang-undang tembakau yang belgedes begini begitu, menurut Presiden saya tidak banyak baca itu karena pertama apa ya mungkin karena saya nggak ngerokok kali atau mungkin karena dia menulis soal tembakau karena dia adalah perokok yang lumayan lumayan ngepul gitu ya. Oke, kembali ke soal Paduka Sinuhun Yang Mulia tadi. Jadi ini mengejutkan karena setahu kita sebelum 2016, sebelum terbitnya Kepres nomor berapa tadi? Kepres nomor hilang tadi, udah ketemu ya padahal ya, astagfirullahaladzim. Kepres nomor 24 tadi tahun 2016. Kita bangsa Indonesia mengenal Pancasila sebagai Pancasila yang disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 18 Agustus, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. Tapi secara sepihak Presiden Jokowi entah dapat bisikan dari mana atau lebih tepatnya perintah dari mana, kita tahulah sudah hampir pasti perintah dari Megawati, Ketua Umum PDIP, yang berkali-kali secara demonstratif, secara lugas, bahkan vulgar di depan publik, bukan cuma sekali mengatakan Presiden Jokowi adalah petugas partai. Ingat itu, jangan lupa. Dengan gaya kenesnya nenek-nenek gitu ya, Presiden Jokowi itu petugas partai, ya, jangan lupa gitu ya. Oke. Nah ini senior saya Bang Rizal Fadilah di FNN Forum News Network menulis hari ini 1 Juni menulis dengan judul Pancasila Sungsang. Sungsang, Anda kebayang nggak sungsang? Sungsang itu biasanya dinisbatkan, dikaitkan dengan bayi yang sungsang, bayi yang letaknya tidak seperti seharusnya. Anda tahu bayi yang normal, kepalanya di bawah, gitu kan? Sehingga ketika akan lahir, kepala duluan normal seperti biasa. Tapi bayi sungsang justru sebaliknya, bisa kepala di atas, bisa di samping, pokoknya sungsang, gitu ya. Jadi Bang Rizal Fadilah menyebut Pancasila sungsang dalam artikelnya. Memaksakan deklarasi hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan. Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa, baik yang berpendidikan TK hingga guru besar di perguruan tinggi, adalah Pancasila dengan rumusan saat ini, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan dikutuk, tanda kutip ya, dikutuk oleh publik. Walaupun ternyata Bang Rizal, abang ini kurang buka WA kali ya. Sorry ya Bang, kita bercanda. Tapi yang di WA kita ada seorang pakai baju seragam taruna, ya, taruna polisi Bang. Karena komentar di bawah ini taruna Polri di akademinya ya, itu dites oleh seniornya untuk menyebutkan urutan Pancasila dan tidak benar. Jangankan urutan redaksinya saja tidak benar.
Tidak benar. Aduh, saya nggak sempat ini ya. Tapi itu beredar luar biasa. Bayangkan, abang bayangkan bagaimana rakyat biasa, umum, awam tentang Pancasila. Tapi ini seorang taruna polisi. Dasar bos. Hah? Oke, apakah itu termasuk yang dikutuk oleh publik tanda kutip tadi, Bang? Oke, saya lanjut ya. Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila sempurna. Sebagaimana yang dirumuskan final, yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, hari lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus 1945. Bila mundur ke aspek historis, kaum kebangsaan, tanda pemak, kaum kebangsaan itu ya dianggap sebagai kaum nasionalis, bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, maka kaum Islam akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ketuhanan plus 7 kata yang kemudian sejarah kita tahu ada 7 kata dicoret, dan ketuhanan ditambah dengan Yang Maha Esa. Tadinya awalnya itu sudah kesepakatan itu. Sudah kesepakatan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu sudah kesepakatan. Tapi sejarah kemudian mencoret. Oke, kita nggak persoalkan. Nah, kita kembali ke artikelnya Bang Rizal Fadila tadi ya. Jadi kalau kaum kebangsaan ngotot dengan Pancasila 1 Juni, maka kaum Islam pun bisa ngotot bahwa Pancasila adalah 22 Juni yang biasa dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Oke? Baik Pancasila 1 Juni 1945 maupun 22 Juni 1945 adalah proses perumusan ideologi Pancasila menuju final. Oke? Akhirnya disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai rumusan yang kita kenal dan pegang saat ini. Fakta hukum ketatanegaraan ini menjadi landasan bagi hari lahirnya Pancasila, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Menyatakan bahwa 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan 18 Agustus 1945 hanya sebagai hari konstitusi adalah bentuk dari penyesatan dan manipulasi politik dan hukum. Jadi ada orang-orang yang ngotot Pancasila 1 Juni ini mengatakan, iya, 18 Agustus itu hari konstitusi karena ditetapkannya Undang-Undang Dasar kita 1945. Itu menurut Bang Rizal Fadila adalah penyesatan dan manipulasi politik. Oke? Penyesatan atau manipulasi politik dan hukum. Selanjutnya ya. Kini telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dengan Kepres nomor 24 tahun 2016, dan tanggal 1 Juni ini dinyatakan sebagai hari libur nasional. Makanya kita hari ini libur, bos. Yang kerja, yang masih dapat gaji tiap bulan libur di rumah, bisa bercanda sama anak istri atau jalan-jalan atau bersepeda atau apa segala. Tapi kalau ya pengangguran macam saya, ya sudahlah, mau tiap hari libur kan. Mudah-mudahan Anda bukan pengangguran seperti saya ya. Oke, lanjut lagi. Ini penetapan ini patut untuk digugat dan akan terus dipermasalahkan. Presiden Jokowi sebagai penguasa secara sepihak telah menyatakan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Kepres ini kontroversial. Anda ingat ada Ustadz Alfian Tanjung yang dikenal sebagai pakar komunis, dan dalam ceramahnya tentang komunisme suka kadang-kadang saya mendengarnya sebagai sahabat ngeri juga karena apa ya, terlampau keras gitu ya. Dia mengatakan salah satu ceramahnya bahwa Jokowi gitu. Ini Pak Polisi, saya mengutip ini ya, mengutipnya Ustadz Alfian Tanjung ya, nanti untuk checkingnya bisa di googling ceramah dia terkait itu. Jokowi secara sepihak menetapkan 1 Juni sebagai hari Pancasila, lahirnya Pancasila, dan itu secara sepihak.
melalui Kepres. Dan ini yang kalimat pentingnya, ini cara-cara PKI gitu dia bilang. Sepihak. Emangnya negara punya dia kan gitu kan, negara punya kita, dia harus tanya dulu dong, minta pendapat dan sebagainya. Apalagi sejarah memang membuktikan bukan 1 Juni kan gitu. Bla 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 bla. Tapi substansinya sama dengan Bang Rizal Fadila ini, bahwa Jokowi secara sepihak dan mohon maaf sekali dan memang aduh, kelakuan penguasa yang begini nih, hajar dulu, gebuk dulu, urusan belakangan. Dan memang waktu itu kesalahan kita semua, kita nyaris tidak perhatikan itu. Tahun 2016 bos, kita baru ribut kalau nggak salah 2-3 tahun ini. Padahal itu 16 itu berarti minimal udah 5 tahun ya. 5 tahun kita lolos nggak perhatikan soal ini. Meski kini belum ada gugatan hukum, tapi sekurangnya setelah Presiden Jokowi tidak berkuasa lagi, nah kapan tuh? 2024, pasca 2024, atau dia maju lagi untuk periode ketiga? Kita tahu kan, sedang malu-malu, tidak, saya tidak berminat. Itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan sebagainya. Aduh, FNN itu menulis, lihat apa kata Jokowi dan terjemahkan sebaliknya, kan gitu kan. Kalau dia mengatakan tidak berminat, artinya berminat. Dulu coba, keluarga saya, anak saya tidak tertarik politik, jebret, didorong-dorong jadi wali kota Solo, bahkan sampai memanggil Purnomo, wakil wali kotanya FX Rudi itu, yang saat itu dapat tiket untuk maju wali kota Solo, pun dipanggil dan diberikan pengarahan. Pak Purnomo, PDIP pusat menjatuhkan rekomendasi kepada anak saya Gibran, tolong Pak Purnomo berkenan untuk legowo, nanti saya kasih hadiah. Dan itu bukan kata saya, itu kata Purnomo. Begitu keluar dari istana, dia dipanggil ke istana kan, pada wartawan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi memberitahukan rekomendasi dari DPP untuk calon wali kota Solo adalah Gibran Raka Buming Raka, dan saya diminta mundur, dan Pak Jokowi memberikan hadiah kepada saya jabatan, tapi saya menolak. Ketika wartawan nanya, jabatannya apa Pak? Ada. Menteri ya Pak? Bukan, tapi ada. Sudah hampir pasti yang dimaksud minimal adalah komisaris BUMN, seperti yang sekarang kami. Seru sekali. Waktu dia masih gubernur DKI, ribut soal capres, lalu dia capres, ramikir. Sekarang malah mau 3 periode. Ya wis lah, inilah presiden kita ya. Kemudian lagi, ada lagi. Ketika Jokowi tidak berkuasa lagi, maka Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menyatakan bahwa 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila potensial untuk dicabut dan dibatalkan. Harus Bang Rizal, harus itu sepihak dan mengingkari sejarah yang paling penting gitu. Kalau cuma sepihak tapi benar mungkin ya, sepihak tapi lurus gitu. Ini oke. Ini udah sepihak mengingkari sejarah. Top banget emang presiden kita ya. Rakyat banyak yang belum atau tidak setuju akan Kepres ini. Tanggal 1 Juni 1945 bukan hari lahir Pancasila. Oke. Sekarang Bang Rizal menyebutkan urutannya. Pancasila 1 Juni 1945 bukanlah Pancasila. Itu adalah hanya bagian dari proses menuju kelahiran Pancasila. Oke? Pancasila bukan seperti rumusan 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Soekarno, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia dalam kurung nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Jadi mana internasionalisme peri kemanusiaannya? Tapi terserah Soekarno lah ya. 3. Mufakat atau demokrasi. Mufakat itu tidak demokrasi bos. Demokrasi itu suara terbanyak. Mufakat itu kesepakatan yang sedikit bisa disepakati kalau memang itu benar, kalau memang itu untuk kepentingan bersama dan sebagainya seterusnya ya. Tapi terserah Soekarno, sekali lagi sejarah mencatat demikian. 4. Kesejahteraan sosial, dan yang 5. Ketuhanan ya. Jadi dalam Pancasila versi Soekarno itu ketuhanan nomor 5, dan itu sebabnya waktu itu Rahmawati Soekarno Putri melaporkan Habib Rizik Syihab ke polisi karena dalam salah satu pidato ceramahnya Habib Rizik menyebut Pancasila urutan Soekarno dengan mengatakan Pancasila ketuhanannya di pantat. Maksudnya di belakang gitu. Oke. Tegasnya Pancasila 1 Juni bukanlah Pancasila.
Pancasila yang utuh dan sah selain ketuhanan ditambah dengan yang Maha Esa. Kemudian juga tidak mengenal tema kebangsaan Indonesia, tidak mengenal internasionalisme, tidak mengenal mufakat atau demokrasi, atau juga tidak mengenal kesejahteraan sosial. Oke, tidak ada itu, tidak ada. Pancasila itu adalah apa yang dirumuskan 18 Agustus 1945. Selain itu bukan Pancasila. Mungkin hanya proses menuju Pancasila. Jika dipaksakan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, maka itu adalah Pancasila yang lahir prematur. Ya iyalah, prematur lah. Itu kan pertama kali diucapkan Soekarno dalam pidatonya 1 Juni dalam sidang-sidang BPUPKI, rangkaian sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu banyak sekali anggotanya, termasuk dari wakil Jepang. Ketuanya ada Dr. Rajiman Widjodiningrat deh kalau nggak salah ya. Kemudian menjelang akhir dibuat tim kecil yang disebut PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 9 orang diketuai oleh Soekarno ya. Dan pidato 1 Juni itu dibacakan Soekarno ketika masih BPUPKI, ketika para pemimpin menawarkan gagasan sebagai dasar negara, konsep sebagai dasar negara. Kaitan dengan ketuhanan yang ditempatkan pada sila kelima, sila terakhir, padahal dalam Pancasila ketuhanan yang ditambah dengan yang Maha Esa adalah sila pertama. Maka lahir 1 Juni 1945 adalah Pancasila yang lahir sungsang. Pancasila 1 Juni adalah Pancasila sungsang, ya, kata Bang Rijal Fadilah. Saudara, ini menarik sekali. Ya, kalau kita baca komentar-komentar orang, memang 1 Juni ini pidato Soekarno pertama kali memang menyebut Pancasila. Tapi jangan salah bahwa istilah Pancasila itu bukan punya Soekarno. Karena dalam pidato Soekarno juga jelas-jelas dan mengakui bahwa Pancasila yang disebut itu adalah menurut istilah seorang teman ahli bahasa. Dia tidak sebut namanya siapa. Ini bukan Pancadharma karena bukan kewajiban kan begitu kan pidatonya kan. Ini menurut teman yang ahli bahasa adalah Pancasila. Dan orang merujuk menduga ahli bahasa ini maksud adalah Profesor Mr. Muhammad Yamin. Ya, diduga saja. Tapi itu diakui oleh Soekarno bukan dari dia, tapi dari teman yang ahli bahasa. Jadi kalau gerombolan 1 Juni menjadikan Pancasila sebagai hari lahir Pancasila dan ngotot itu punya Soekarno, Soekarno mengakui Pancasila sebagai istilah bukan milik dia, milik seorang teman yang ahli bahasa. Ini memang seperti kata Bang Rijal Fadilah, seperti kata siapa namanya tadi teman kita Ustadz Alfian Tanjung. Ini memang upaya sepihak yang mengabaikan fakta-fakta sejarah. Dan kita prihatin bahwa kalau presiden kita ngotot, ngeyel sepihak dan mengabaikan fakta sejarah, kita prihatin. Dan lebih prihatin lagi bahwa ngotot ngeyelnya presiden ini adalah karena perintah ketua umum partainya, karena dia adalah petugas partai. Padahal kata Muhammad Nasir, ya Perdana Menteri pertama kita, pendiri Masyumi, ulama, negarawan, betul-betul negarawan, itu dia mengatakan begitu orang memasuki parlemen, memasuki jabatan publik, maka kesetiaan terhadap partai berakhir. Nah, menarik bos. Anda boleh googling, cari kutipan Muhammad Nasir. Kalimat persisnya seperti apa saya mohon maaf kalau nggak pas, tapi substansinya begitu. Ketika masuk parlemen atau menjadi pejabat publik, kesetiaan terhadap partai berakhir menjadi kesetiaan terhadap negara. Itu negarawan bos. Kalau Anda baca 1-2 hari ini, Megawati mengulang lagi tuh, petugas partai yang tidak taat silakan out. Partai itu kecil. Partai itu kepentingan kelompok kecil dibanding negara yang sangat besar. Dan ketika orang terpilih menjadi pejabat publik, apalagi presiden, maka kesetiaannya kepada partai otomatis berakhir. Maka dia berbalik, tadinya menjadi pelayan partai, petugas partai, dia harus berubah menjadi pelayan negara, petugas negara, pelayan rakyat. Waktunya, pikirannya, tenaganya,
daya, sumber dayanya, semuanya, passionnya dicurahkan habis-habisan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya Indonesia ini, bukan untuk memenuhi kepentingan dan perintah ketua umum partainya. Itu negarawan. Itu negarawan. Anda tahu Megawati dalam sebuah upacara, kalau masalah kemerdekaan ya, itu dia datang. Aduh. Sejumlah tokoh menyambut dia, berdiri, dia salaman. Begitu sampai deretan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengulurkan tangan. Anda boleh googling, ya, ada. Dia lewatin, bos. Karena apa? Karena AHY adalah anak dari SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan dia sangat dendam kepada SBY. Lalu ketika dekat dengan Surya Paloh berdiri, akan bertangan, dilewati juga. Itu sikap negarawan kah? Itukah sikap orang yang ngotot Pancasila 1 Juni kah? Waduh, bos, itu acara publik, acara kenegaraan yang sangat, bukan cuma resmi, bukan cuma formal, itu penuh hikmat. Tapi seorang Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP, yang ngotot 1 Juni sebagai Hari Pancasila, sama sekali tidak menunjukkan kenegarawanan. Kalau dia bermasalah dengan SBY, monggo. Kalau dia nggak suka dengan Surya Paloh, monggo. Tapi sekedar bersalaman di acara yang publik, itu kan mau disebut childish, nenek. Atau dia kan perempuan, masa bersalaman bersentuh tangan dengan bukan mahramnya. Wah, dasar juga ya, betul ya. Tapi enggak juga, bos. Sekarang dia dengan laki-laki lain dia bersalaman, itu masalahnya. Jadi saudara sekalian, ini penting. Dan saya sepakat dengan Bang Rijal Fadila. Cuman bedanya, kita sama-sama sepakat bahwa ini harus digugat. Ini harus dipersoalkan. 1 Juni bukan hari lahir Pancasila. Ini harus digugat, harus dipersoalkan. Cuman bedanya kalau Bang Rijal Fadila menyebutkan ketika Jokowi tidak berkuasa, maka potensial digugat. Kalau saya sekarang, minimal segera gugat, sekarang gugat. Ini menurut istilah Bang Rijal tadi, ini penyesatan. Ini manipulasi politik dan hukum. Ya, Anda berani? Tentu saja. Bukan kita kalaupun mau maju hanya sebagai prinsipal yang gugat. Nanti kita berikan mandat surat kuasa kepada para lawyer yang berminat. Ayo, siapa yang mau? Kita gugat 1 Juni bukanlah hari lahir Pancasila. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.